Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita awali bacaan Fatihah. Kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru kita, orang tua kita, pendiri Universitas Abdul Habsibullah dan semua orang Islam. Lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pembahasan mustalah hadis, yaitu al-jarhu wat ta'dil. Al-jarhu mencela, wat ta'dilu dan mengatakan rawi ini adil, mengadilkan rawi. Al-jarhu dari kata-kata jaroha, luka, luka karena pisau, luka. Tapi maksud di sini adalah celanya seorang rawi. Ulama sepakat di dalam diri seorang rawi itu ada dua syarat yang harus dipenuhi sehingga hadisnya bisa diterima. Kalau sahih syaratnya kan 5 sahih, hadis sahih. Nah, di dalam diri rawi itu ada 2 persyaratan sehingga hadisnya bisa diterima. 2 ini menjadi syarat juga hadis sahih, yaitu al-adalah dan dhabt. Dalam diri rawi itu ulama sepakat harus ada 2 sifat yang tidak bisa ditinggalkan. 1 al-adalah, kedua ad-dhabt. Ini kita singkat-singkat saja ini. Al-adalah, adil, orang yang adil. Ini jangan diartikan adil dalam arti memberi hukum. Karena ada yang bertanya, lah kalau bukan hakim bagaimana? Bukan hukum memberi hukum. Yang dimaksud adalah di sini adalah dia seorang muslim, baligh, berakal, selamat dari hal-hal yang menyebabkan dia fasik. Jadi apa di situ? Salimun min asbabil fiski. Salimun min asbabil fiski. Dia selamat dari sebab-sebab dia fasik. Contohnya tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil yang terus-menerus. Itu menghilangkan sifat adalah menjadi orang fasik sebelum dia bertobat. Yang kelima, salimu min hawarimil muru'ah, selamat dari hal yang menutupi sifat kemuliaan dia, keperwiraan dia. Tidak haram tapi nggak pantas bengok-bengok ning dalan. Itu menghilangkan muru'ah. Menghujat orang dosa ya. Itu juga menghilangkan muru'ah. Muru'ah menghilangkan sifat yang mulia dari orang itu. Menghujat orang babi kamu, wah itu namanya haram itu. Di samping membuat dia fasik, hilang muru'ahnya juga. Itu al-adalah. Sedangkan dhabt, laisa min su'il hifdzi, dia bukan orang yang jelek hafalannya, welek lalian. Itu namanya dhabtnya tidak terpenuhi. Jarah dalam bidang dhabt. Ada mukhalafah bi thiqah, orang yang
pemikirannya, hadis-hadisnya sama dengan hadis orang lain. Isi dan isinya sama dengan orang lain. Ilmunya yang disampaikan sama dengan orang lain yang terpercaya. Maka dia namanya dobetnya. Kalau berbeda mungkin dia yang lupa. Jadi dua syarat inilah yang harus dipenuhi oleh seorang rawi. Tidak banyak lupa. Wah, ini jarah itu. Lupa saja itu jarah. Apalagi banyak lupa. Pendapatnya berbeda dengan pendapat orang banyak. Mungkin dia yang salah. Itu namanya al-adalah dan ad-dabtu. Kemudian selanjutnya, kapan orang itu disebut adil? Disebut adil. Kan sulit untuk dinilai orang itu bagaimana. Orang menilai orang lain mungkin sulit. Tapi seorang yang mencari hadis harus tahu si guru ini adil. Orang baik, orang adalah. Bagaimana? Ada dua orang yang alim mengatakan, oh iya itu orang bagus, hadisnya bisa kamu gali dari situ, kamu pelajari dari orang itu. Ada dua orang yang mengatakan orang itu adil. Jadi kita tidak tahu ini orang ini adil apa orang, wong apik apa orang. Ya orang lain bagaimana menilai? Minimal dua orang yang alim bahwa orang itu bagus. Ada dua orang seperti itu maka orang itu namanya adalah. Ini umumnya begitu. Atau orang yang dikenal kiai dikenal itu adil, adalah dikenal tanpa kita teliti sudah dikenal, maka namanya sudah juga adalah. Jadi adalah bisa diketahui oleh muaddilain, dua orang yang menyebutkan dia itu orang adil. Aisyuhra bil adli, terkenal. Beliau ini terkenal. Maka namanya adalah. Kita tahu kiai-kiai biasanya dikenal orang bagus. Maka dia disebut adalah. Tidak perlu ada penyaksian dari orang sudah terkenal. Itu namanya adalahnya orang itu kapan? Bisa diketahui bagaimana caranya, ya kita tanya pada dua orang yang alim. Atau memang orang itu terkenal, tidak usah kita tanya orang itu terkenal. Kita tahu kiai ini, tidak usah tanya kiri kanan bagaimana kiai ini, tidak usah, itu sudah adalah namanya. Kemudian kapan orang itu disebut dhabit? Bagaimana kok orang itu dhabit, taunya bagaimana? Ya kita bagaimana pemikiran dia sesuai dengan orang terpercaya apa orang. Pemikiran dia, pendapat dia sesuai dengan orang terpercaya apa enggak. Kalau cocok podo berarti orang itu dhabit, apal. Faham, apal, menguasai. Itu apa namanya? Mengetahui kapan dhabit itu bisa diketahui, yaitu ketika huwa inda muwafaqati thiqat al-mutqina fir riwayah. Inda muwafaqati thiqat, ketika sesuai dengan orang terpercaya al-mutqina yang ilmunya kokoh, ilmunya banyak, kok cocok dengan para ulama, maka orang itu disebut dhabit. Selanjutnya, karena ini urusan apa namanya subjektif ya, orang apik apa orang elek subjektif, sehingga mungkin agak sulit bagi yang belum begitu banyak dikenal. Yang dikenal jelas, oh ini orang bagus, dikenal lagi penjahat, oh ini orang jahat. Tapi kalau tidak dikenal, bagaimana? Maka perlu kita tanya kepada orang, bagaimana orang itu adil. Kalau sudah ada dua orang mengatakan adil, tidak usah penjelasan. Oh ya sudah, itu orang bagus, bisa diterima hadisnya, orangnya jujur. Wis gak usah takon wis.
Karena mengadilkan orang tidak perlu penjelasan. Sampeyan ngarani adil mergo apa? Ndak. Adil Islam balik berakal, tidak melakukan fasik, selamat dari hal-hal yang menghilangkan muru'ah. Itu namanya adil. Sudah usah tanya sudah. Napa wong ndak usah. Kalau sudah disebut adil ya sudah cukup. Berbeda kalau orang itu al-jarh. Oh, jangan ya. Itu ndak baik orang itu. Perlu kita tanya, kok sampean ngarani orang apik niku napa sebabe? Lah, kalau al-jarhu perlu penjelasan sebab. Oh ya, dulu pernah mencuri. Oh ya, dulu pernah korupsi. Oh ya, dan belum tobat. Itu perlu penjelasan. Di dalam al-jarhu di sini bukan al-ghibah. Al-jarhu bukan al-ghibah, bukan. Kalau ngrasani haram. Buka eleke wong haram. Rahasia orang sing gak pantes haram, namanya al-ghibah. Tetapi demi kepentingan kemurnian hadis di sini disebut al-jarhu. Boleh membuka jeleknya orang terkait dengan pemurnian hadis. Sehingga al-jarhu tidak sembarangan orang boleh. Tonggo ngomong elek wong enggak boleh, itu ngrasani. Tapi al-jarhu adalah dilakukan oleh ulama yang meneliti hadis. Ulama yang meneliti hadis. Imam Malik, seorang imam yang terkenal, Malik bin Anas, ulama mujtahid, orang hebat, itu juga menjarah orang. Oh, itu jangan diterima hadisnya. Itu namanya menjarah orang. Kenapa? Oh, tahu begini. Itu namanya menjarah orang. Duduk ngerasani, bukan ngerasani. Tapi kalau kita tidak ada kepentingan hadis, jenenge ngerasani. Jenenge ngerasani tidak boleh. Tapi kepentingan pemurnian hadis itu namanya al-jarhu. Al-jarhu. Kemudian itu namanya butuh penjelasan sebabnya mengapa kok dia itu disebut cacat. Berikutnya, bagaimana kalau orang yang jarah itu tobat? At-taibu minal fiski tuqbalu riwayatuhu. At-taibu minal fiski tuqbalu riwayatuhu. Asale fasik tapi alim. Terus tobat, astagfirullahaladzim. Hadisnya akeh. Setelah tobat, maka hadisnya bisa diterima. Ilmunya bisa diterima karena dia tobat nasuha. Tapi kalau fasiknya karena dia bohong, pemalsu hadis kok tobat, maka orang itu selamanya tidak bisa diterima. Karena fasiknya terkait dengan pemalsuan hadis. Jadi kalau fasiknya terkait dengan pemalsuan hadis, maka taubatnya tidak diterima. Artinya riwayatnya tidak akan diterima untuk selamanya karena dia dulu pernah memalsukan hadis. Aku kapok saya gak malsu hadis. Wah, ngomongnya sulit itu, nanti kalau diterima malah kita tersisipkan oleh hadis-hadis palsu. Oleh hadis-hadis palsu. Berbeda kalau fasik pernah mencuri, tobat, terus menyampaikan hadis, tidak ada hubungannya dengan pemalsuan hadis. Dia itu orang elek, saya tobat, tidak ada hubungannya dengan pemalsuan hadis. Itu namanya at-taibu minal fisik wa tuqbalu riwayatuhu, lakin la tuqbalu riwayatuman. Riwayatuhu orang ini. Riwayatuhu. Minal kadhib fi hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak bisa diterima riwayatnya karena bohong.
pernah memalsukan hadis Nabi. Al-jarh. Kemudian yang berapa ini? Ke-6 ya. Kalau kita membaca hadis-hadis, bagaimana kata-kata orang ini adil, orang ini jarh. Maka di dalam bab itu ada maratibut ta'dil wa alfadhuha, tingkatan ta'dil dan lafaz-lafaz ta'dil. Silakan ditulis, saya baca mungkin ya, saya baca. Atau kalau kalian membaca hadis, ada penjelasan di situ. Apa penjelasannya tentang adil atau tidak? Ini bahasanya. Tingkatan adil. Pertama, memuji dengan pujian yang hebat. Seperti pujian orang si A ini, Kiai A ini, athbatun nas, orang yang paling kokoh. Kata-kata paling kokoh itu berarti pujian. Itu berarti tingkatan adalah sing tinggi sekali. Nomor satu paling tinggi, adalah paling tinggi. Athbatun nas, atqanun nas, orang paling ilmunya paling lengkap, orang paling jujur, orang paling. Nah itu namanya menyebutkan mubalaghah. Itu berarti tingkatan orang itu paling tinggi. Takdir sing paling tinggi adalah ucapan tadi athbatun nas, atqanun nas, itu ucapannya. Silakan ditulis ya. Atqanun nas, athbatun nas, athbatun nas. Orang paling pokok, paling tetap. Ini ta'dil, mengatakan adil sing paling dulu. Kemudian yang kedua, ranking di bawahnya adalah dua sifat yang digabungkan. Dia sikoh, benar-benar dia terpercaya. Dua kata itu, sikoh, sikoh, sabat. Yang kedua sikoh, dua kata, sikoh. Ini kok ulama menulis dua sikotun, berarti orang itu ranking 2. Sikoh, karena ada duplian sikoh. Sabat, ada dua tingkat, dua sifat digabungkan. Dia terpercaya. Di bawahnya lagi tidak double, dia terpercaya namanya. Itu tingkatan takdil, tingkatan mengadilkan orang, bahasanya sikoh. Nah, itu nomor 3. Bagaimana orang itu sikoh? Berarti terpercaya. Kemudian yang keempat, kata-kata as-saduq, orang yang jujur. Itu ada. Jadi umpamanya kita membaca hadis, hadza, orang ini saduqun, berarti tinggi tingkatannya tinggi, ranking keempat, maksud tinggi itu. Hadza saduqun, bagus. La ba'sa fihi, tidak apa-apa orang itu, silahkan. La ba'sa fihi, gak apa-apa. Kita tanya bagaimana orang itu, saya mau belajar. Ya, gak apa-apa. Itu berarti pembenaran. Di bawahnya lagi, hadza syaikhun, ini adalah guru. Rawa'an nas, ini gurune wong akeh. Ucapan itu menunjukkan bahwa orang ini adil. Itu tingkatan
ranking kelima. Hadza syekhun, ini guru. Rawaan hunnas. Hadza syekhun, ini guru. Bagaimana sih anu? Oh, guru itu. Bagaimana sih anu itu mau belajar? Oh ya, banyak yang belajar ke situ. Nah, itu namanya adalah bahwa hunnas. Saya mau belajar pada orang bagaimana? Oh ya, banyak yang belajar di situ. Itu namanya ta'dil. Saya mau belajar di situ bagaimana orang itu. Oh ya, banyak yang belajar di situ. Itu namanya ta'dil. Kemudian terakhir, tingkatan ta'dil terakhir, pujian orang itu sholih. Sholihul hadis, yuktabu hadithuhu. Sholihul hadis, hadisnya bagus. Yuktabu hadithuhu. Saya mau belajar bagaimana pada orang. Oh iya, hadisnya banyak yang ditulis itu. Itu menunjukkan orang itu adil. Ini. Oh ini kan ke-6 ini, bukan ke-5. Ke-6. Kita persingkat. Sekarang kalau mencela, nah ini kalau kita membaca hadis-hadis, bagaimana kok hadis ini dhaif? Karena apa? Di situ ada kata-kata yang menunjukkan orang itu dhaif. Nah ini penting ini. Kita tulis titik wis. Tingkatan al-jarhu. Tingkatan al-jarhu, mencela. Kalau tingkatan at-ta'dil, ranking yang paling atas, ranking terbaik. Kalau al-jarhu ranking teratas, tingkatan sing paling ringan. Al-jarhu sing paling ringan opo? Nah ini yang pertama. Al-jarhu sing paling ringan opo? Siji. Orang itu layinul hadis. Fulanul layinul hadis. Ini sering disebutkan dalam kitab-kitab. Kalau kita baca Bulughul Maram, layinul hadis itu berarti hadisnya dhaif. Orang ini layinul hadis, linul hadis, fihi maqal, kata-kata fihi maqal, orang ini perlu pembahasan. Itu jarh sing paling ringan. Kalau kita baca hadis, hadza dhaifun, di situ ada nama linul hadis. Ada nama orang disebutkan ada layyinul hadis. Orang ini lemah hadisnya. Itu berarti jarh sing paling ringan. Dhaif hadisnya. Tapi dhaifnya ringan. Yang kedua, tingkatan rada ringan tapi lebih berat titik adalah mengatakan rawi atau Imam Bukhari mengatakan fulanun la yuhtajju bihi, fulanun dhaifun, si itu dhaif. Ini tingkatan kedua. La yuhtajju, hadisnya tidak bisa dipakai dalil. Ini tingkatan kedua. Tingkatan yang paling ringan, yang siji, tingkatan nomor 2 itu juga lebih berat tapi lebih berat. Tingkatan jarh yang ketiga, lah ini berat ini sana. Tingkatan jarh yang ketiga ini berat. Bagaimana bahasa orang jarhu itu? Bahasanya fulanun la yuktabu hadithuhu, fulanun dhaifun jiddan,
Fulanun la yahillu riwayatuhu. Silakan ditulis ya. Fulanun la yuktabu hadithuhu. Wes, berarti orang dhaif temenan. Hadis gak oleh ditulis. Dhaif temenan berarti. Fulanun dhaifun jiddan. Kalau yang dia kan dhaifun tok. Yang ketiga ini dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan. Kemudian ada juga la yuktabu hadithuhu mana? Oh tadi sudah ya. Yang ketiga fulanun la tahillu riwayatuhu. Tidak halal meriwayatkan hadis. Hadisnya orang halal. Fulanun la yahillu riwayatuhu. Si orang itu tidak halal hadisnya. Itu berarti tingkatan ketiga. Tingkatan ketiga. Dhaif tadi, 6 menit tadi. Nanti ada pembatas ini. Ada pembatas. Nomor 4 lebih nemen maneh. Fulanun muttahamun bil kadzib. Orang ini diduga bohong. Orang jangan itu diduga bohong hadisnya. Muttahamun bil wad'i, diduga memalsu. Paling diduga memalsu orang itu. Fulanun saqitun, orang yang jatuh. Orang itu jatuh. Itu jarh tingkatan ke-4. Jarh tingkatan ke-4. Jarh tingkatan ke-4. Fulanun matrukun. Silakan ditulis. Fulanun matrukun. Si A itu dibuang, ditinggalkan, gak digawe. Itu berarti nomor jarah si nomor 5 ya. Jarah nomor 4. Jarah yang nomor 4. Sekarang jarah yang nomor 5. Jelas kalau tadi diduga. Jelas yang tadi diduga nomor 4, diduga bohong, diduga memalsu. Ya, diduga palsu, orang itu sakitun jatuh. Orang yang ditinggalkan. Yang kelima ini jelas kadzabun pembohong. Nah ini jarah sing nomor 5. Kadzabun pembohong. Ini tadi la tuqbalu riwayat kadzib nomor 5 itu. Waddaun pemalsu hadis. Dajjalun dajjal. Dajjalun dajjal. Dajjal itu pembohong. Kadzabun dajjalun waddaun pemalsu. Itu nomor 5. Sing nomor 6 paling elek ini, paling elek ini. Kalau tadi pembohong. Kalau tadi pembohong ya. Kadzabun pembohong. Nomor 5 ya, kadzabun pembohong, waddaun pemalsu. Yang nomor 4 diduga bohong, diduga memalsu. Sing nomor 6 nih mbae pembohong. Agzabunas. Agzabunas. Kata-kata agzabunas itu raja pembohong. Ini paling elek. Jarah sing paling elek. Wa ilaihi al-muntaha fil kadzib. Notok bohongnya orang itu. Wa ilaihi al-muntaha al-kadzib fil wa ilaihi al-muntaha fil kadzib. Notoke pembohong ya ning kono. Notoke pembohong ya ning kono. Berarti wong sing pol pembohonge. Huwa ruknul kadzib, dia sendi pembohong. Orang disebut ruknul kadzib. Ini nomor 6. Pol wisan. Si paling elek terus ranking kedua, ranking ketiga, ranking keempat, ranking kelima, ranking keenam. Nah, hadis-hadis dhaif yang banyak di dalam kitab itu yang mana? Yang ini 1, 2 ini. Yang ketiga, keempat tidak boleh ditulis hadisnya. Ulama tidak menyebutkan dalam kitab-kitabnya. Kalau dalam Abu Dawud ada hadis dhaifun. Dhaifnya di mana? Ini penyebabnya 1 atau 2. 1 atau 2. Masih ditulis hadisnya. Masih direkam hadisnya.
masih dimasukkan hadisnya sebagai penguat mungkin. Ya. Dhaifnya ya mungkin karena lupa titik, dhaif kan hadisnya. Tapi kalau yang ketiga, keempat, kelima, keenam ini sudah tidak boleh. Itu artinya tingkatan jarah yang pertama dan kedua itu tetap ditulis, dan dalam kitab-kitab hadis ada masalah ada dhaifun dhaif kok dilebokno oleh Abu Dawud, oleh Nasai, oleh hadisnya dhaif karena satu atau karena kedua ini. Tapi yang 3, 4, 5 dibuang. Apalagi palsu yang kelima, pemalsu atau yang keempat ini. Yang ketiga saja itu kata-katanya fulanun la yutabu hadithu fulanun dhaifun jiddan, kata-kata dhaifun jiddan. Nek dhaif ini enggak apa-apa, tapi dhaifun jiddan nomor 3 ini. Dhaifun jiddan nomor 3. Terakhir, apa ada kitab yang menulis tentang al-jarh wa ta'dil? Banyak, Imam Bukhari juga menulis rawi-rawi al-jarh, dhabit ini yang jarh ini ada, banyak itu kitab-kitab seperti itu banyak. Itu kalau kita mungkin hanya boleh membaca, tapi kita tidak boleh ngarang si A ini dhabit, si A ini, karena tidak ada sangkut pautnya dengan pemurnian hadis. Imam Bukhari ada usaha pemurnian hadis sehingga jarh wa ta'dilnya terutama jarh tidak apa-apa. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres.